agar kita jangan sampai masuk dalam kategori nifaq amali. Baik, kalau yang dijelaskan di dalam ayat-ayat ini ya, ciri orang munafik ya, dari ayat berapa itu, 8 ya, bahwa mereka mengatakan beriman padahal mereka tidak beriman, tujuannya untuk menipu Allah dan menipu orang beriman. Kalau dikatakan kepada mereka jangan bikin kerusakan, mereka mengatakan justru kami bikin perbaikan. Kalau dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana imannya orang lain, tapi mereka menjawab, apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh, dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang munafik di zaman Rasulullah, yang munafiknya itu munafik i'tiqadi ya. Munafik dari sisi keyakinan. Jadi mereka menampakkan seperti orang yang beriman, tapi dalam hatinya sebetulnya tidak beriman. Nah, kemudian di dalam ayat ini, ayat 16 ini ya, Allah menjelaskan orang-orang munafik dengan ciri-ciri tadi gitu ya. Kalau ketemu orang beriman mengatakan beriman, tapi di belakang ketemu dengan sesama orang kafir, dia mengatakan masih kafir, dan seterusnya. Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat 16, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk, dalam tafsirnya dijelaskan yang dimaksud ya, kata Ibnu Mas'ud, mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Jadi awalnya mereka menyatakan diri beriman ya, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman pada Al-Quran gitu. Berarti itulah petunjuk ya. Tetapi kemudian petunjuk itu, hidayah itu, iman itu dia tinggalkan, lebih memilih kesesatan ya. Lebih memilih kekafiran, kesyirikan, dengan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada Rasulullah, tidak beriman pada Al-Quran. Nah, kalau diibaratkan jual beli ya, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk yang ada, itu kalau diibaratkan jual beli, itu jual beli yang rugi ya. Mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ya. Dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Dan kemudian dalam ayat selanjutnya 17, 18, 19, 20 Allah membuat perumpamaan tentang orang-orang munafik itu. 17, 18 satu perumpamaan, 19, 20 perumpamaan yang lainnya. Apa perumpamaan orang-orang munafik itu? Yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk dan hidayah, lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Perumpamaannya seperti apa? Allah jelaskan dalam ayat ini. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka itu, orang-orang munafik tadi ya, yang lebih memilih kesesatan daripada iman ya, lebih memilih kekafiran daripada iman, seperti orang-orang yang menyalakan api ya. Falamma adha'at ma haulahu, maka tatkala api itu telah menerangi sekelilingnya, dzahaballahu binurihim, kemudian Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka, wa tarakakum fi dzulumatil la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Orang munafik
yang awalnya beriman, ya, kemudian kembali memilih kekafiran, itu seperti orang yang menyalakan api. Maksudnya, dulu sebelum beriman, mereka berada dalam kegelapan, ya. Kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, ya. Kemudian mereka masuk Islam, ya. Mereka mendapatkan cahaya, ya, menyalakan cahaya, sehingga mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang wajib, mana yang haram, dan seterusnya, ya. Dengan menyalakan api mendapatkan, ya, cahaya, ya. Dengan menyatakan diri beriman, dia mendapatkan, ya, jalan dan petunjuk, ya. Dia jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Kemudian juga dengan menyatakan keimanan, ya, mereka mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Ketika Nabi, ya, sudah menyatakan negara Islam di Madinah, aturan Islam diberlakukan, gitu ya. Maka bagi orang kafir, ya, yang tidak mau masuk Islam tapi tetap tinggal di Madinah, maka harus ikut aturan Islam. Harus ikut aturan Islam itu artinya, ya memang mereka tetap dipersilakan sesuai dengan agamanya. Yang agamanya Yahudi silakan Yahudi, agamanya Nasrani silakan Nasrani, gitu ya. Tidak dipaksa untuk masuk Islam kalau mereka mau berdamai. Tapi ada ketentuan. Ketentuannya apa? Mereka wajib bayar pajak. Ya. Kalau orang Islam tidak wajib bayar pajak. Kenapa? Karena orang Islam sudah punya kewajiban terhadap hartanya, yaitu dengan zakat. Ya. Jadi ketika negara Islam sudah dideklarasikan oleh Rasulullah di Madinah, gitu ya, umat Islam kewajiban terhadap harta itu namanya zakat. Nah, orang Islam yang Yahudi dan Nasrani kan tidak wajib bayar zakat. Lalu kewajibannya sebagai warga negara apa? Wajib bayar pajak. Kalau mereka tidak mau, mereka akan diperangi. Nah, biar mereka tidak wajib bayar pajak, biar mereka tidak diperangi, harta benda mereka aman, keluarga mereka aman, akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Nah, dengan menyatakan diri masuk Islam, mereka mendapatkan kebaikan yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh orang Islam, mendapatkan hak-hak yang sama. Ya, jadi ketika mereka menyatakan diri masuk Islam, ya, seperti menyalakan api, ya, mendapatkan manfaat, mendapatkan petunjuk dan hidayah dan seterusnya. Ya. Tetapi karena mereka dalam hatinya menyembunyikan kekafiran, cahaya iman yang sudah sempat masuk di dalam diri orang kafir karena menyatakan keislaman, itu dihilangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabut kembali hidayah iman yang sudah sempat mampir ke dalam hatinya. Karena mereka lebih memilih kesesatan, lebih memilih kekafiran yang disembunyikan. Akhirnya zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka, sehingga watarakahum fi dhulumatin la yubsirun, mereka dibiarkan oleh Allah berada dalam kegelapan. Kegelapan apa? Ya kegelapan kekafiran, kegelapan kesyirikan, kegelapan yang tidak ada cahaya hidayah di dalam hatinya, sehingga la yubsirun. Ya seperti orang tadinya berada dalam keadaan gelap, ada lampu, mereka mendapatkan manfaat. Tapi ketika lampunya dimatikan, maka mereka kembali kebingungan karena berada dalam kegelapan. Begitu pula halnya orang munafik. Ketika mereka menyatakan beriman, mereka mendapatkan cahaya, ya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan manfaat. Tapi karena mereka menyembunyikan kekafirannya, Allah cabut kembali hidayah iman itu, sehingga mereka kembali dalam kegelapan. Fi dzulumatin wa tarakahum fi dzulumatin. Ini para ulama
mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari pernyataan imannya pada saat di alam barzakh, karena mereka sebetulnya ya, menyembunyikan kekafiran. Kemudian ada lagi yang mengatakan zulumat di sini adalah kegelapan di hari kiamat, ya, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari pernyataan iman yang dia nyatakan lewat lisannya, karena dalam hatinya hanya kebohongan, ya, hanya kekafiran dan kesyirikan yang ada di dalamnya, sehingga mereka tidak bisa diselamatkan dari siksa api dan lahib sinun, ya, tidak bisa melihat kebenaran, gitu, tidak bisa melihat petunjuk. Maka disinilah pentingnya iman itu tidak hanya di mulut, tapi juga harus sampai ke dalam hati. Termasuk iman kita kepada Al-Quran ini di luar orang munafik, ya, untuk diri kita sendiri, ya. Kita mengimani Al-Quran itu jangan hanya di mulut kita menyatakan beriman, tapi harus sampai di dalam hati kita. Kita harus percaya bahwa Al-Quran ini memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak yang dirahmati Allah, ya, kalau kita tidak meyakini dalam hati kita Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai petunjuk bagi kita, maka Al-Quran ini tidak ada manfaatnya buat kita. Nggak ada efeknya apa-apa. Kita diberi kabar gembira dengan surga, kalau tidak ada iman dalam hati kita, gitu ya, ya sekedar bacaan saja dianggapnya cuma sekedar cerita. Oh, ada cerita namanya surga, di sana tempat kenikmatan. Kalau tidak ada iman di dalam hati kita, ya, hanya sebatas itu. Tapi kalau ada iman, kita yakin surga itu ada, kita yakin kenikmatan surga seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita bersemangat untuk bisa mendapatkannya. Ibadahnya tambah rajin, tambah semangat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah tentang neraka, kalau yang tidak percaya dalam hatinya tidak ada iman, yo biasa saja dianggapnya sebuah cerita fiktif. Tapi kalau ada iman dalam hati kita, diceritakan neraka yang begitu dahsyatnya, itu akan membuat kita takut. Dan takut kita itu diwujudkan dengan kehati-hatian. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak, berusaha menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita takut dengan siksa api neraka. Tapi kalau yang tidak ada iman, tidak percaya, gitu, ya dianggapnya surga dan neraka itu fiktif, hanya dongeng saja untuk hiburan, gitu ya. Kalau yang tidak ada iman, gitu ya. Sehingga sikap dia dalam beribadah yang asal-asalan, sikap dia dalam dosa dan kemaksiatan sembrono, biasa saja, tidak ada beban ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Baik, kembali lagi Bapak yang dirahmati Allah. Jadi orang munafik itu begitu, ya, menyatakan iman, ya, dia mendapatkan manfaat, ya, tahu yang baik, tahu yang benar, kemudian dia juga selamat, ya, dari pembunuhan. Karena kalau dia menyatakan diri kafir, tidak mau beriman, kemudian membangkang dengan aturan, ya dianggapnya sebagai orang kafir yang harbi, yang nantinya akan mendapatkan hukuman. Menyatakan iman akan dapat manfaat, tapi karena ada kebohongan di dalam hatinya, imannya tidak ada dalam hatinya, akhirnya dicabut kembali hidayah iman itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka akhirnya tuli, ya, artinya tuli itu sudah tidak bisa menerima nasihat dan kebenaran, ya. Jadi dinasihati pun tak mempan, karena sudah ditarik hidayah iman di dalam hati. Kemudian bukmun, ya, tuli, ya, sumun tuli, bukmun bisu, ya, tidak bisa, ya, menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Kemudian umyun, buta, tidak bisa melihat kebenaran. La yarji'un, akhirnya mereka tidak bisa kembali
kepada hidayah yang pernah mereka dapatkan pertama kali. Makanya Bapak dan dirahmati Allah, iman yang sudah ada di dalam dada kita itu harus kita jaga, harus terus kita pupuk biar semakin subur. Karena iman itu yazid wa yanqus, fluktuatif. Iman itu naik dan juga turun. Iman itu naik dengan sebab apa? Dengan sebab amal soleh. Jadi semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka imannya tetap on, tetap nyala, tetap hidup. Iman itu menjadi drop karena dosa dan kemaksiatan. Semakin sering melakukan dosa dan kemaksiatan, maka imannya semakin low bed, semakin rendah, voltasenya semakin kecil. Makanya para ulama itu sempat memberikan nasihat, menjadi warning, perhatian buat kita. Kalau kita sudah mulai males melakukan ibadah sunnah, itu hati-hati. Itu berarti kita banyak melakukan dosa kecil. Orang kalau sudah mulai males ibadah sunnah, kalau ibadah wajib itu kan kita males gak males tetap dilaksanakan, kan gitu ya, namanya wajib gitu. Tapi kalau ibadah sunnah, karena sunnah akhirnya kita meremehkan. Ketika kita mulai alasan-alasan malas ibadah sunnah, gitu ya, hati-hati. Kata para ulama itu penyebabnya karena kita banyak melakukan dosa kecil. Mulai malas sholat jamaah, malas baca Al-Quran, malas berzikir, malas qiyamul lail, malas sholat duha, gitu ya. Hati-hati. Itu tandanya kata para ulama kita banyak melakukan dosa kecil. Dosa kecil itu diantaranya apa? Yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan, itu bagian dari dosa kecil. Kita hanya menggunakan waktu yang ada untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu kalau sering dilakukan, itu akan membuat kita malas dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita setiap hari kita itu dianjurkan untuk beristighfar, supaya dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu dihapus oleh Allah, sehingga tidak mempengaruhi semangat kita dalam beribadah. Kata Rasulullah sampai bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku bertobat dan beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali itu berarti intinya banyak, kan begitu ya. Itu Rasulullah setiap hari bertobat dan beristighfar lebih dari 70 kali. Tujuannya itu diantaranya supaya dosa-dosa kecil yang kita lakukan dihapus oleh Allah, sehingga kita tetap on dalam imannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi. Jadi perumpamaan untuk orang munafik dalam ayat 17 dan 18 ini seperti orang yang menyalakan api, kemudian dia mendapatkan manfaat terang. Setelah itu apinya dipadamkan oleh Allah, dia kembali berada dalam kegelapan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, akhirnya tidak bisa kembali kepada hidayah yang sudah Allah berikan. Nah, kemudian ayat 19 dan ayat 20 perumpamaan berikutnya. Orang munafik itu kata Allah, "Auka sayyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin." Atau perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang ditimpa hujan yang lebat dari langit, disertai gelap gulita, guru dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan jari jemarinya karena mendengar suara petir dengan sebab takut akan mati. Dan pengetahuan serta kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhaba bi
sam'i wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak yang dirahmati Allah, perumpamaan yang kedua kata Allah, orang munafik itu orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ini yang dimaksud nifak itikodi, bukan nifak amali. Orang munafik itu yaitu yang menampakkan seperti orang beriman tapi menyembunyikan kekafiran. Itu seperti orang yang terkena hujan yang deras. Hujan yang deras ini dalam tafsirnya, ini perumpamaan untuk Al-Quran. Al-Quran itu bisa menghidupkan hati yang mati, sebagaimana hujan bisa menghidupkan tanah-tanah yang tandus. Jadi pada saat mereka menyatakan iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, mereka itu seperti mendapatkan hujan yang akan menghidupkan. Tetapi hujan itu disebutkan disertai dengan awan yang gelap, disertai dengan petir. Nah, apa yang dimaksud dengan disertai dengan awan gelap, petir dan seterusnya? Artinya di dalam Al-Quran itu isinya di samping berisi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, juga berisi ancaman-ancaman bagi orang yang kafir. Sehingga orang-orang munafik itu mereka menutup telinga mereka karena takut dengan suara petir, karena takut mati. Artinya orang-orang munafik ketika mendengar ayat-ayat Allah yang mengancam mereka karena kekafiran mereka, mereka ketakutan. Seperti orang yang kehujanan, hujan deras. Kalau hujannya kan rahmat, menyejukkan, menenangkan, enak. Tapi ketika dicampur dengan badai, petir dan seterusnya, kan kita takut, kita menutupinya dan seterusnya. Orang munafik itu seperti itu imannya kepada Al-Quran. Al-Quran diibaratkan hujan deras, yang akan menyejukkan mereka, menghidupkan mereka. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat yang mengancam mereka karena kekafiran yang mereka sembunyikan, mereka ketakutan. Akhirnya pada saat ada kilat, kilat itu kan cahaya, mereka mendapatkan manfaat, mereka bisa jalan. Maksudnya ketika Al-Quran bercerita tentang sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menggembirakan, mereka berbahagia, senang. Sebagaimana kita pada saat dalam gelap gulita badai ada kilat, kan ada cahaya, akhirnya kita bisa melangkah. Ketika kilat itu hilang, berganti lagi dengan kegelapan, maka kita pun berhenti. Begitu pula hanya orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam, yang menjadi orang munafik itu. Ketika Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, mereka itu bahagia. Tapi ketika Al-Quran berbicara tentang neraka, berbicara tentang siksa bagi orang-orang kafir, mereka diam, ketakutan. Seperti itulah gambaran orang-orang munafik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah berkehendak, sangat bisa bagi Allah untuk melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi, tidak bisa lagi mendengarkan nasihat, mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu, jamaah saya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 poin penting dari awal surat Al-Baqarah menjelaskan tentang iman. Jadi iman itu harus sempurna. Iman yang sempurna itu
diyakini dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau itu digambarkan dari ayat 1 sampai ayat 5, ya, itu iman yang benar. Ya, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, percaya kepada akhirat, percaya kita kepada kitab suci. Nah, itu iman yang benar semuanya. Di hati meyakini, di lisan menyatakan, dalam perbuatan ditunjukkan. Kalau ada orang yang imannya hanya ada di mulut dan di hati, tidak ada di dalam perbuatan, itu seperti imannya iblis. Ya. Tidak disebutkan di sini, adanya di dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 12. Ketika iblis ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu?" Ma, apakah mana'aka yang mencegahmu alla tasjuda sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam id amartuka ketika aku perintahkan kepadamu? Apa jawab iblis? Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din, engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Ketika iblis mengatakan engkau ciptakan aku, berarti iblis itu di mulut mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Allah. Di hati dia juga meyakini bahwa Allah yang menciptakan dirinya. Berarti iblis itu di mulut ada iman, dalam hati juga ada iman. Tapi sayangnya iblis tidak bisa membuktikan imannya dengan perbuatan. Pada saat Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam, iblis tidak mau melakukannya. Nah, kita harus mawas diri, jangan sampai, naudzubillah, iman kita seperti ini. Di hati kita meyakini, di lisan kita menyatakan, tapi dalam perbuatan kita tidak mau membuktikan. Membuktikan iman itu bagaimana? Ya, laksanakan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang. Kemudian ada lagi iman itu yang tidak sempurna. Di mulut dia menyatakan, dalam perbuatan dia juga menunjukkan, tapi sayangnya dalam hatinya tidak ada. Nah, inilah iman orang munafik. Ya. Orang munafik itu dia baca syahadat, dia juga membuktikan dalam perbuatan, dia juga sholat, dia juga pergi haji dan umrah. Tapi sayangnya semua yang dia ucapkan, semua yang dia lakukan tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Dalam hatinya hanya kepura-puraan. Ya. Nah, itu iman orang munafik. Kalau iman modelnya orang kafir seperti apa? Orang kafir dalam hati dia meyakini kebenaran, kebaikan, dalam perbuatan bisa jadi juga ditunjukkan, tapi tidak pernah dinyatakan dengan lisan. Itu juga tidak benar iman. Mohon maaf, seperti imannya siapa? Pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu kan dalam hati meyakini keponakannya itu utusan Allah. Dalam perbuatan juga dia menunjukkannya, dia membela dakwah Rasulullah. Tapi saya sampai meninggal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nabi datang menemui Abu Thalib ketika sakaratul maut. Paman, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa aku beriman kepada Allah. Tapi sayangnya sampai meninggal Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya semua kebaikannya sia-sia. Ya, tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Sebagaimana, mohon maaf, hari ini saat ini barangkali kita kenal, mengetahui ada orang yang belum bersyahadat tapi perbuatannya sangat baik. Itu kita doakan agar dapat hidayah, supaya kebaikannya bisa menyelamatkannya dari siksa api neraka. Soalnya sebanyak apapun kebaikannya, ya, kalau dia tidak mau bersyahadat, tidak ada manfaatnya. Ya seperti ya tokoh dunia, Ronaldo. Nah, kita tahu dia itu kan baik, ya.
dia membenci Israel, dia suka membantu orang miskin dan seterusnya. Selama dia belum bersyahadat, semuanya tidak ada manfaatnya kebaikan yang dia lakukan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu ayat 1 sampai ayat 20 ya, berisi tentang 3 golongan manusia. Ya, pertama golongan yang betul-betul beriman, ayat 1 sampai ayat 5. Yang kedua betul-betul kafir, ayat 6 sampai ayat 7. Dan yang ketiganya menampakkan iman, menyembunyikan kekafiran, ayat 8 sampai ayat 20. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung tentang 4 macam ya, atau 4 tipe rumah tangga dalam Islam. Sempat saya singgung ya. Kita mana? Berapa menit lagi Pak? 10 menit. 3 menit. Lanjut. Isyanya lewat 39. Ya 4 menit lagi. Ya singkat saja. Jadi tipe rumah tangga di dalam Islam itu ada 4 ya. Yang pertama, ketemu di dunia tapi tidak mau ketemu di akhirat. Di dunia kumpul, di dunia bahagia, di dunia selalu bersama-sama, jalan-jalan, makan-makan, senang, bahagia. Tapi di akhirat mereka tidak mau saling ketemu. Ayah tidak mau ketemu anak, anak tidak mau ketemu ayah, istri tidak mau ketemu suami, suami tidak mau ketemu istri. Kenapa? Mereka takut dijadikan tumbal. Tipe rumah tangga seperti ini rumah tangganya siapa? Mohon maaf. Tipe rumah tangganya orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Disebutkan itu dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai ayat 14. Yubasorunahum, mereka saling pandang. Setelah mereka melihat kenyataan bahwa mereka akan masuk neraka, mereka saling pandang. Setelah itu apa? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab api neraka dengan anak-anaknya. Ya Allah, jangan siksa saya. Sebagai gantinya itu anak-anak saya saja ambil. Akhirnya anaknya lari, gak mau, kan begitu. Anaknya gak mau, kemudian wasohibati. Ya sudah, kalau begitu istri saya saja. Kalau dia perempuan, suami saya saja ambil. Yang penting saya jangan disiksa. Lari, gak mau. Kemudian kasih tahu walahihi. Kalau begitu saudara saya saja, kakaknya, adiknya, pada lari. Tidak ada yang mau saling ketemu. Wa fasilatihi allati tuwi, kalau gak ada yang mau lagi, keluarga yang dulu melindunginya ketika di dunia. Ya udah kalau itu bule saya, pakde saya, bude pakde, ambil. Yang penting saya jangan disiksa. Gak ada yang tahu. Mereka ketika di dunia kelihatan bahagia, kumpul. Di akhirat tidak mau saling ketemu. Kurang ajarnya, ketika anaknya gak mau, istri gak mau, suami gak mau, saudara gak mau, waman fil ardi jami'a. Kalau begitu itu orang-orang yang ada di atas muka bumi semua itu ambil saja sebagai gantinya. Kenal aja enggak, kita mau dijadikan tumbal. Tsumma yunji, harapannya dengan tebusan itu mereka dapat selamat dari siksa api neraka. Itu tipe rumah tangga. Habis. Baik, kita lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang ya. Tipe kedua, 3 dan 4. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.